Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Borneo Angkasa Negara dari SMK Negeri 5 Banjarmasin akan melaksanakan praktek pelayanan konseling individual dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo pada hari ini Senin 6 Desember tahun 2021. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik-baik. Gimana dengan Bapak? Syukurlah kalau kabar kamu baik. Kabar Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, kemarin kan kamu ada sama Bapak, kamu mau ketemuan sama Bapak, dan kamu juga bilang ada yang akan dibicarakan. Iya Pak, iya, benar sekali. Maka dari itu, Nak, hari ini Bapak memenuhi permintaan kamu, meskipun kita ketemuan di media online saat ini, namun tidak mengurangi untuk kita bisa saling berkomunikasi dalam pertemuan konseling individu pada hari ini. Sebelum kamu menceritakan apa yang kamu alami saat ini, Bapak mau tahu dulu, apakah kamu sebelumnya pernah mengikuti konseling individu? Sebelumnya sih belum Pak, yang ini baru pertama kalinya Pak. Oh begitu ya. Tapi kamu sebelumnya tahu kan apa konseling itu? Iya Pak, konseling itu untuk siswa yang bermasalah. Oh ya, itu adalah salah satunya. Jadi seperti yang kamu ketahui bahwa konseling individu ini ada tujuannya, yaitu agar kamu bisa mengatasi masalah yang kamu hadapi. Jadi di sini Bapak sampaikan juga bahwa konseling individu memiliki azas yang harus kamu ketahui, yaitu azas kerahasiaan. Jadi kamu bisa bercerita kepada Bapak yang kamu rasakan dan yang kamu hadapi tanpa orang lain tahu. Dan Bapak jamin rahasia kamu tidak akan Bapak ceritakan kepada orang lain. Jadi gimana, kamu sudah merasa nyaman dan sudah enak dengan pertemuan kita hari ini? Ya, saya merasa nyaman Pak bisa bertemu dengan Bapak saat ini. Dan saya akan menceritakan permasalahan saya yang sedang saya hadapi di hari ini Pak. Baiklah Nak, sebelum kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini, kita sepakati untuk waktunya apakah 30 menit, 45 menit, atau 60 menit? Waktu yang saya butuhkan untuk hari ini adalah 45 menit saja Pak. Saya yakin memaksimalkan waktu tersebut. Baiklah, kalau begitu kita sepakati pertemuan kita hari ini selama 45 menit ya. Jadi sebelumnya alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan manfaat bagi kita bersama. Untuk doa akan Bapak pimpin ya. Berdoa sambil menundukkan kepala dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya silakan Nak, kamu menceritakan permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Masalah saya yang saya hadapi hari ini Pak, yaitu sering tidak masuk pembelajaran daring, bangun kesiangan. Saya tidak memperhatikan jadwal di pagi hari Pak. Dari saya sering tidak masuk pembelajaran daring. Otomatis saya juga tidak mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran tersebut Pak. Iya Nak, sebenarnya apa yang kamu ceritakan tadi, Bapak sebelumnya sudah mengetahui kemarin itu dari wali kelas kamu. Beliau menelpon Bapak, jadi wali kelas kamu menyampaikan ke Bapak bahwa beliau ada menelpon kamu untuk mempertanyakan ketidakhadiran kamu dan tugas mata pelajaran yang tidak dikerjakan. Jujur Nak, Bapak sempat kaget loh. Ibu wali kelas menelpon Bapak dan menyampaikan nama kamu di sana.
Padahal yang Bapak ketahui dari rekapitulasi absensi di bulan sebelumnya, kamu adalah siswa yang sangat rajin dan tidak pernah lalai dalam mengumpulkan tugas. Ini terbukti dari rekapitulasi nilai mata pelajaran yang direkap oleh Ibu Wali kelas dan dilihat kepada Bapak setiap bulannya sebagai bagian dari laporan Bapak untuk guru BK. Jadi menurut Bapak, kamu adalah siswa yang aktif dalam kehadiran secara daring dan selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Namun dalam sebulan terakhir ini tiba-tiba kamu berubah secara drastis dengan sering tidak masuk pembelajaran daring dan juga tugas mata pelajaran yang tidak dikerjakan. Apakah kamu ada masalah dengan teman sekelas kamu? Untuk masalah dengan teman sih Pak, nggak ada Pak. Saya baik-baik aja Pak, pertemanan dengan teman, nggak ada masalah sama sekali. Oh, berarti kalau masalah teman tidak ada dan masalah dengan guru juga tidak ada, kenapa jadi tiba-tiba kamu sering tidak absensi online dan sering tidak mengumpulkan tugas? Coba nak, kamu sekarang ceritakan apa sih masalah kamu sehingga demikian? Masalah yang saya hadapi hari ini Pak adalah masalah di rumah Pak. Jadi saya sering tidak masuk daring karena karena saya sering bangun kesiangan Pak. Dan saya juga sering tidak memperhatikan mata pelajaran di pagi hari Pak. Dari saya sering tidak masuk pembelajaran daring, otomatis saya juga di akhir-akhir bulan ini Pak kurang mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran tersebut Pak. Oh, apakah kamu tinggal bersama kedua orang tua kamu nak? Iya Pak, saat ini saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Namun saya kurang diperhatikan oleh kedua orang tua saya Pak. Mereka sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing sehingga saya merasa tidak diperhatikan gitu Pak. Kok kenapa kamu menyimpulkan bahwa kamu merasa tidak diperhatikan oleh orang tua kamu? Padahal kan kamu tahu sendiri, kedua orang tua kamu bekerja itu semata-mata untuk mencukupi kebutuhan kamu. Dan mereka berdua menganggap kamu sudah besar nak dan sudah SMK, sehingga kamu dianggap sudah mandiri loh. Nah itu Pak, mereka berdua beranggapan bahwa saya sudah mandiri. Makanya saya merasa kurang diperhatikan Pak, padahal saya ingin mereka memperhatikan saya. Berarti kamu merasa kurang diperhatikan oleh orang tua kamu, sehingga akhirnya sekarang kamu sering tidak masuk pembelajaran daring dan tidak mengerjakan tugas itu karena minta perhatian dari orang tua kamu ya? Iya Pak, seperti itu, agar mereka peduli dengan saya Pak. Apakah kamu pernah mengkomunikasikan perihal ini nak dengan kedua orang tua kamu? Dan kamu menceritakan bahwa kamu itu ingin diperhatikan oleh mereka berdua. Untuk belakangan ini sih Pak, belum Pak. Saya bingung mau ngomong ke mereka itu gimana, karena saya juga takut kalau saya salah dalam menyampaikan kepada kedua orang tua saya Pak. Nah loh, kalau kamunya tidak ngomong, bagaimana mereka berdua tahu nak? Kalau kamu itu ingin minta diperhatikan mereka berdua, kan dengan kamu berbicara, paling tidak mereka berdua tahu apa yang kamu inginkan kepada mereka. Terus, apakah kemarin wali kelas kamu menelpon kamu itu menanyakan permasalahan kamu, orang tua kamu itu tahu kejadiannya? Iya Pak, mereka tahu Pak. Terus, gimana reaksi kedua orang tua kamu nak? Reaksi kedua orang tua saya sih Pak kaget Pak. Setelah mengetahui dari ibu wali kelas dan mereka kecewa atas perbuatan saya tersebut. Pastilah nak, orang tua kamu kan pasti kecewa dengan perbuatan kamu seperti itu. Nah, sekarang orang tua kamu sudah tahu dan mereka kecewa. Apakah kamu sekarang merasa diperhatikan oleh mereka berdua? Menurut saya Pak, ada perhatian ke saya. Jadi mereka berdua memperhatikan dengan membangunkan saya pagi-pagi dan dibangunkan untuk sholat subuh di musola juga Pak. Tetapi di sisi lain mereka tetap sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Alhamdulillah lah kalau kamu merasa sudah diperhatikan oleh kedua orang tua kamu.
Mereka sibuk dalam kerjaan itu karena memang sudah tugas dan kewajiban mereka untuk bekerja, nak. Jadi menurut Bapak, mulailah dari sekarang kamu bersikap dewasa. Bisa kan kamu memahami yang Bapak sampaikan mengenai sikap dewasa? Menurut saya, Pak, sikap dewasa itu tidak tergantungan kepada kedua orang tua, Pak. Nah, tepat sekali, nak. Sikap dewasa itu terletak pada pola pikir atau mindset yang ada pada kamu. Dewasa itu, nak, bukan fisik atau umurnya yang sudah tua ya, lantas dikatakan dewasa. Jadi sikap dewasa itu kamu bisa mengambil sikap sendiri tanpa ketergantungan oleh kedua orang tua kamu. Bapak yakin, nak, orang tua kamu itu pada dasarnya melatih kamu untuk bersikap secara dewasa. Karena kamu adalah anak laki-laki dan suatu saat pasti kamu tidak akan tergantung oleh mereka berdua. Dan kamu itu harus menentukan sikap dan secara mandiri. Iya, Pak, mulai dari sekarang deh saya akan merubah sikap, memperbaiki sikap saya di rumah kepada orang tua saya, Pak. Terus bagaimana dengan evaluasi kehadiran kamu sehingga kamu tidak disiplin dan tugas kamu yang tertinggal? Dari informasi wali kelas, hampir seluruh mata pelajaran kamu itu tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kan daring juga, Pak. Jadi mudah saja, Pak, kalau tidak tuntas nanti remedial. Dan pastinya karena pembelajaran daring saat ini pasti dinaikkan kelas sama wali kelas, Pak. Kenapa kamu berkesimpulan seperti itu, nak? Kan seperti itu, Pak. Karena pandemi COVID saat ini, jadi toleransi dari sekolahan dalam pelajaran secara daring, Pak. Dan saya tetap naik kelas meskipun sering tidak mengumpulkan tugas, Pak. Dari cerita kamu dari awal dan sampai ini, Bapak berasumsi, nak, permasalahan ketidakhadiran kamu dan tugas yang tidak dikerjakan bukan karena kamu minta perhatian dari kedua orang tua kamu. Justru permasalahan ini memang ada pada kamu yang menganggap enteng pembelajaran dari saat ini, nak. Tidak, Pak. Yang saya ceritakan memang seperti itu kok. Kan kita sudah membuat kesepakatan, nak, bahwa dalam pelaksanaan konseling individu ini ada saling azas keterbukaan dengan tujuan agar masalah kamu bisa diselesaikan dan ada solusinya. Iya, Pak, saya minta maaf, Pak. Baiklah, sekarang Bapak akan menganalisis masalah yang kamu hadapi. Silakan kamu lihat papan online yang Bapak share berikut ini. Jadi di papan ini akan Bapak jelaskan yaitu konsep REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Yang artinya itu adalah Bapak akan melakukan pendekatan komunikasi kepada kamu dengan cara merubah keyakinan irasional kamu menjadi rasional. Ya. Konsep sederhana di sini adalah A, B, C, D. Nah, yang pertama adalah A, artinya adalah activating experience atau mengaktifkan pengalaman kamu. Ya, jadi di sini kamu di sini tidak disiplin. Bagaimana menurut tanggapan kamu nih? Iya, Pak. Saya memang tidak disiplin dalam waktu. Saya sering bangun kesiangan. Padahal orang tua saya sudah membangunkan saya loh, Pak, dari jam 5 pagi. Namun saya tertidur lagi, terus dibangunkan lagi. Akhirnya saya bangun, lalu salat subuh, Pak. Namun setelah itu saya tidur kembali, Pak, karena mata saya sangat ngantuk, Pak. Kenapa kamu di saat pagi masih mengantuk, nak? Apakah kamu malamnya tidur larut sekali ya? Untuk belakangan ini sih, Pak, iya, Pak. Kenapa jadi tidur larut malam sekali, nak? Saya kasihkan main game online, Pak, karena seru level gamenya saya sudah tinggi dan bermain game online setiap malam karena sinyalnya tidak bermasalah, Pak. Nah, itu penyebab kamu jadi paginya mengantuk karena malamnya dihabiskan untuk bermain game online. Terus yang B-nya di sini adalah beliefs atau keyakinan. Jadi di sini kamu menganggap ajaran online itu biasa saja. Bagaimana nih menurut pendapat kamu nih? Iya, Pak, saya beranggapan pembelajaran online itu biasa saja. Artinya tidak harus maksimal juga pembelajaran dan pasti nanti naik kelas juga dong. Karena pembelajarannya sangat longgar
dan tidak seperti biasa yaitu tatap muka Pak. Selain itu Pak, apabila nilai saya tidak tuntas, maka saya akan remedial supaya nilai tersebut tuntas Pak. Nah itu ya. Terus yang selanjutnya konsekuensi nak. Ya, jadi di sini kamu tidak masuk daring sehingga konsekuensinya adalah tugas yang diberikan tidak kamu ketahui sehingga tidak kamu kerjakan. Gimana nak opini kamu? Iya Pak, saya tidak juga menanyakan kepada teman saya Pak soal tugas-tugas gitu Pak. Masuk pembelajaran daring mengenai tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran Pak. Nah seperti itu ya. Dari penjelasan kamu mengenai tadi tidak disiplin, terus menganggap pelajaran online biasa saja, terus konsekuensinya tugas yang diberikan tidak diketahui sehingga tidak dikerjakan, sehingga terjadilah disputnya. Nah, artinya di sini Bapak akan membuka pola pikir yang irasional kamu menjadi rasional. Pertanyaannya, apakah dengan sering tidak masuk kelas dan tidak daring dan tidak mengerjakan tugas, nilai kamu akan baik dan akan naik kelas? Inilah pola pikir rasional Bapak yang Bapak pertanyakan sama kamu. Apakah dengan sering tidak masuk kelas itu dan tidak mengerjakan tugas, nilai kamu akan baik dan akan naik kelas? Silakan nak, opini kamu seperti apa? Awalnya sih saya yakin Pak, karena saya anggap di saat pandemi COVID saat ini sekolah akan memaklumi saya lah Pak, sering tidak masuk dan tidak mengerjakan tugas. Namun dari penjelasan Bapak sebelumnya sepertinya saya malah berpikir lagi Pak, untuk apakah saya naik kelas dengan masalah ini Pak. Apakah kamu tetap akan mengabaikan jam pelajaran daring meskipun tahu bahwa perilaku itu akan merugikan kamu nak? Tidaklah Pak, dari penjelasan awal Bapak tadi pastinya saya akan rugi dan pastinya saya tidak akan naik kelas Pak. Nah, yang selanjutnya terakhir ini adalah atau efeknya nak. Dari jawaban kamu yang Bapak tanyakan secara irasional tadi nak, kamu kan sudah menyadari bahwa pikiran dan tindakan yang kamu lakukan merupakan hal yang tidak tepat dan kamunya pasti mau naik kelas kan? Iya Pak, pastinya saya mau naik kelas Pak. Dari penjelasan yang Bapak tulis dan kamu sampaikan di papan board online tadi, bagaimana dengan tindakan kamu selanjutnya dalam menyikapi ketertinggalan kamu dalam menyelesaikan tugas mata pelajaran tersebut nak? Jadi sekali lagi saya minta maaf Pak, karena penjelasan awal tadi saya telah melibatkan kedua orang tua saya yang menyebabkan saya sering tidak masuk pembelajaran Pak dan tidak mengerjakan tugas dari guru Pak. Padahal permasalahan tersebut memang karena kelalaian saya sendiri Pak. Dan anggapan saya sebelumnya bahwa daring itu meski tidak hadir dan tidak mengerjakan tugas Pak, akan naik kelas juga Pak. Alhamdulillah lah, akhirnya kamu menyadari atas perbuatan kamu. Jadi setelah ini Bapak minta kamu untuk menghubungi guru mata pelajaran dan kamu sampaikan perihal tugas yang tidak kamu kerjakan agar beliau tahu dan ada inisiatif dari kamu untuk meminta maaf dan kamu siap mengerjakan tugas yang tertinggal dengan waktu yang ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut. Iya Pak. Sekarang bagaimana kelanjutannya kamu kepada Bapak? Maksudnya bagaimana kamu membuat rencana perubahan perilaku kamu setelah mengikuti konseling individu ini nak? Untuk kedepannya Pak, saya berjanji dengan Bapak akan merubah sikap dan merubah kebiasaan saya untuk melaksanakan tugas sebagai pelajar Pak, adalah mengatur waktu untuk aktif hadir dalam pembelajaran daring dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran Pak. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, tidur terlarut malam karena game. Saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar dan membanggakan kedua orang tua saya Pak. Ya, alhamdulillah kamu sudah menyampaikan bagaimana rencana perubahan perilaku kamu setelah kegiatan konseling individu ini. Dan Bapak minta itu bukan hanya sekadar lewat omongan saja ya, namun juga diimplementasikan mulai dari sekarang nak, setelah konseling ini berakhir. Iya Pak, saya akan melakukan yang terbaik. Sepertinya waktu sudah membatasi pertemuan konseling individu pada hari ini. Namun sebelum mengakhiri,
Bapak mau kamu membuat sebuah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Nah, Baik Pak, jadi adapun kesimpulan pada hari ini adalah bahwa mulai dari sekarang saya akan mengatur waktu saya untuk sepenuhnya mengikuti pembelajaran dan absen hadir secara daring mulai dari pagi hari sampai selesai mata pelajaran yang telah dijadwalkan dari hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Saya akan mengerjakan tugas diberikan oleh guru mata pelajaran dan akan mengumpulkan tugas tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan guru tersebut. Saya akan berpikiran secara rasional, Pak, bahwa apabila dalam mata pelajaran tidak tuntas dikarenakan saya sering tidak hadir dan tidak mengerjakan tugas, maka saya akan tidak naik kelas, Pak. Itu adalah kesimpulan dari saya yang Bapak sampaikan saat ini, Pak. iya, tepat sekali Naklah apa yang telah kamu simpulkan tersebut. Namun sekali lagi yang pastinya itu bukan hanya sekedar lewat omongan saja, namun juga diimplementasikan mulai dari sekarang setelah konseling ini berakhir. Selanjutnya, apakah kegiatan konseling individu ini kita lanjutkan atau untuk layanan ini cukup sampai waktu ini saja? Menurut saya sih Pak, cukup sampai di sini saja Pak, karena saya sudah sepenuhnya menceritakan permasalahan saya kepada Bapak, dan saya juga dapat menerima sepenuhnya saran yang disampaikan oleh Bapak di saat ini Pak. Ya, alhamdulillah. Sekarang setelah kegiatan ini ya, Bapak minta kamu mengisi form yang linknya akan Bapak kirim ke WA, yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Terus angket evaluasi, terus proses layanan konseling individu, terus evaluasi hasil dan angket kepuasan kamu terhadap proses konseling individu. Oke, siap Pak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri konseling individu pada hari ini, akan Bapak pimpin lagi untuk berdoa. Marilah kita berdoa sambil menundukkan kepala. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan manfaat bagi kita bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah Naklah, untuk selanjutnya Bapak akan pantau terus keaktifan kamu dalam kehadiran dan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Ini Pak, ulun terima saran pian berataan. Terima kasih udah memberikan ulun saran Pak. Ya, terima kasih Naklah. Juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.